Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 menempatkan investasi sebagai motor utama pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Pemerintah menargetkan total investasi mencapai lebih dari 13.000 triliun rupiah sepanjang 2025 hingga 2029. Ini akan menjadi sebuah lonjakan besar dibanding realisasi dalam satu dekade terakhir. Target tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi nasional kini bertumpu pada 3 hal, yaitu ekspansi investasi sebagai fondasi transformasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan hilirisasi. Di tengah dinamika global yang menuntut negara berkembang untuk memperkuat daya saingnya, Indonesia berusaha menempatkan diri sebagai epicentrum pertumbuhan Asia melalui kebijakan investasi yang lebih agresif dan terukur. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM menekankan bahwa peningkatan target tersebut bukan sekedar upaya mengejar angka, melainkan bagian dari strategi besar untuk mengubah struktur ekonomi agar lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Selama bertahun-tahun, ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama. Namun, agar mampu tumbuh di atas 6% secara berkelanjutan, porsi investasi khususnya Foreign Direct Investment atau FDI harus meningkat signifikan. Investasi diperlukan untuk mendorong industrialisasi, membangun kapasitas produksi, serta memperluas basis ekspor. Dengan target pertumbuhan tahunan investasi sekitar 15% hingga 2029, pemerintah berharap tercipta akselerasi ekonomi yang tidak lagi bergantung semata pada konsumsi domestik. Salah satu strategi utama yang diandalkan adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah melihat hilirisasi sebagai cara paling efektif untuk mengamplifikasi dampak ekonomi dari sektor tambang, energi, pertanian, hingga perikanan. Dengan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Indonesia bukan hanya memperbesar peluang ekspor, tetapi juga menciptakan kebutuhan investasi baru di sepanjang rantai pasok. Mulai dari pembangunan smelter, pabrik pengolahan, hingga industri manufaktur berbasis teknologi tinggi. Fokus pada hilirisasi ini selaras dengan tren global yang mengutamakan keamanan rantai pasok, serta diversifikasi produksi ke negara-negara berkembang. Indonesia menargetkan posisinya sebagai pemasok utama berbagai produk antara dan produk hilir untuk industrialisasi global, terutama baterai kendaraan listrik, petrokimia, dan produk logam. Daya tarik Indonesia untuk investasi semakin diperkuat oleh stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga. Dengan inflasi yang terkendali, pertumbuhan PDB yang konsisten di kisaran 5%, serta cadangan devisa yang memadai, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang tetap menarik bagi investor internasional di tengah ketidakpastian global. Realisasi investasi Januari hingga September 2025 yang mencapai 1.434 triliun rupiah, ini menunjukkan bahwa arus modal masuk tetap mengalir kuat meskipun kondisi global sedang diliputi perlambatan ekonomi. Pertumbuhan investasi lebih dari 13% secara tahunan memperlihatkan adanya keyakinan investor terhadap prospek jangka panjang Indonesia. Terlebih setelah pemerintah melakukan reformasi perizinan dan meningkatkan digitalisasi layanan berbasis OSS. Investasi asing langsung atau FDI memiliki peran penting dalam memperkuat struktur perekonomian. FDI tidak hanya membayar modal, tetapi juga transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pembukaan pasar baru. Dengan kontribusi FDI sekitar 1/4 dari total investasi nasional, Indonesia memiliki kesempatan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upskilling dan reskilling. Pemerintah menilai bahwa investasi berkualitas adalah investasi yang mampu membuka lapangan kerja jangka panjang, meningkatkan produktivitas, serta membangun kompetensi pekerja lokal agar mampu bersaing dalam ekonomi digital dan ekonomi berbasis teknologi tinggi. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK juga menjadi katalis penting bagi arus investasi. KEK telah mencatat investasi kumulatif mendekati 300 triliun rupiah dan menciptakan hampir 200.000 lapangan kerja. Pemerintah memandang KEK sebagai tempat ideal untuk mempercepat industrialisasi, sebab kawasan ini menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik, kepastian regulasi, serta integrasi fasilitas logistik. Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah akan memperluas fokus KEK ke sektor-sektor berbasis inovasi dan teknologi, termasuk pusat data atau data center, industri bioteknologi, serta energi terbarukan. Transformasi ini diharapkan mampu menarik minat investor yang bergerak dalam industri masa depan dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Selain mendorong investasi langsung, pemerintah juga memperkuat peran APBN sebagai instrumen pemacu pertumbuhan.
Dengan total APBN 2026 mencapai 3.250 triliun rupiah, pemerintah menempatkan ketahanan pangan, energi, dan pendidikan sebagai prioritas. Investasi negara dalam sektor-sektor tersebut akan menciptakan efek pengganda yang besar bagi kegiatan ekonomi nasional. Belanja untuk infrastruktur pertanian dan energi misalnya, diharapkan dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga memperbesar peluang bagi investor swasta untuk masuk. Sementara itu, investasi di bidang pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, agar ekonomi Indonesia mampu beralih dari basis komoditas menuju basis inovasi. Target investasi 2026 sebesar 2.175 triliun rupiah menjadi langkah awal mencapai target jangka menengah 2029. Angka tersebut mencerminkan keyakinan bahwa permintaan investasi di sektor-sektor prioritas akan terus meningkat. Sektor manufaktur diproyeksikan menjadi penyumbang terbesar. Ini selaras dengan kebijakan pemerintah memperkuat industri alat kesehatan, otomotif, elektronik, dan petrokimia. Sementara itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dipandang sebagai sumber pertumbuhan baru yang mampu memperluas basis penerimaan devisa. Pemerintah melihat bahwa diversifikasi ekonomi perlu dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu atau dua komoditas strategis. Kendati demikian, tantangan dalam mencapai target pertumbuhan 8% tidaklah mudah. Indonesia harus bersaing dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Thailand dalam menarik FDI. Untuk memenangkan persaingan tersebut, pemerintah dituntut memastikan regulasi yang lebih sederhana, kepastian hukum bagi investor, dan kepastian pasokan energi serta bahan baku industri. Reformasi birokrasi masih menjadi salah satu faktor penentu bagi investor asing. Karena hambatan administratif yang berlarut-larut dapat menggerus minat investasi. Integrasi sistem layanan perizinan serta digitalisasi proses lintas kementerian menjadi agenda yang harus dipercepat untuk memastikan investasi dapat terrealisasi secara lebih efisien. Selain tantangan internal, dinamika ekonomi global juga menjadi faktor penting. Ketidakpastian suku bunga di Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Cina, serta tensi geopolitik di beberapa kawasan dapat memengaruhi arus modal ke negara berkembang. Oleh karena itu, strategi Indonesia perlu bersifat adaptif dan mampu membaca dinamika global secara cepat. Penguatan sektor-sektor yang menjadi berorientasi ekspor menjadi salah satu solusi agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi eksternal. Dengan memperbesar kontribusi manufaktur pada PDB dan meningkatkan kemampuan ekspor produk bernilai tambah, Indonesia dapat menjaga stabilitas pertumbuhan meski kondisi global tidak stabil. Keberhasilan Indonesia mencapai target investasi jangka panjang juga bergantung pada kemampuan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan lembaga keuangan. Investasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tapi juga kesiapan infrastruktur, kualitas layanan publik, dan stabilitas sosial politik. Pemerintah daerah harus mampu menyediakan kawasan industri yang layak, memastikan sertifikasi lahan yang jelas, serta memberikan dukungan pada perusahaan yang melakukan investasi besar. Di sisi lain, lembaga keuangan nasional perlu diperkuat kapasitas pembiayaan agar proyek-proyek besar tidak hanya bergantung pada pendanaan asing. Pada akhirnya, target pertumbuhan ekonomi 8% bukan sekedar angka, melainkan gambaran ambisi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dalam beberapa tahun ke depan, keberhasilan dalam menghimpun investasi berkualitas akan menentukan sejauh mana Indonesia mampu mentransformasi struktur ekonominya. Jika strategi investasi berjalan efektif dengan hilirisasi yang terarah, birokrasi yang efisien, dan sumber daya manusia yang adaptif, Indonesia berpeluang memasuki babak baru sebagai pusat industri dan inovasi di kawasan. Namun, jika tidak dilakukan dengan konsisten, target ambisius tersebut berisiko hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Demikian program editorial edisi kali ini, saya Aim Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.